azan kan? Protes kan? Terus kan soal Soalnya itu waktu itu. tempatnya itu udah terakhir. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Rezky Aditya dilaporkan ke polisi akibat video asusila diri yang beredar. Aktor Rezky Aditya dilaporkan kalau memang merasa dirugikan karena tidak ada niatan dia untuk menyebar, ya silahkan lapor ke polisi. Dirinya yang beredar di internet pada Kamis 12 Januari 2023 kemarin. Adapun pihak yang melaporkan Rezky Aditya adalah Juliana. Laporan itu teregistrasi tertanggal 12 Januari 2023 dengan terlapor atas nama Rezky Aditya Drajat Miko. Rezky Aditya dilaporkan terkait pasal 27 ayat 1 JO pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 4 JO pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Menurut Juliana, beredarnya video asusila yang mirip dengan Rezky berpotensi dapat merugikan generasi muda di masa mendatang. Hal itu karena saat ini orang sudah terhubung internet melalui gawai masing-masing sehingga dengan mudah mengaksesnya. Pelaporan tersebut ucap Juliana untuk mencari tahu pihak yang bertanggung jawab atas beredarnya video tersebut. Apalagi sang artis belum memberikan klarifikasi terkait video asusila-nya yang beredar dengan durasi selama 2 menit lebih. Di sisi lain, Mualimin selaku pengacara pelapor menyayangkan sikap Rezky yang tidak melapor atas video asusila yang beredar apabila bukan dirinya. Berikut wawancara dengan pihak pelapor. Untuk menyelidiki semua kejadian yang dianggap merugikan masyarakat, jangan diam saja gitu. Ya tentu yang pertama kita harus tahu apa sih sebenarnya motif dari tersebarnya ini, lalu sadar nggak Rezky Aditya bahwa video semacam itu sangat berdampak negatif bagi anak-anak dan remaja Indonesia. Yang kita tahu akses digital siswa-siswa Indonesia itu kan sudah sangat tinggi sekali, bahkan hampir semua orang itu punya HP. Jadi kalau seandainya diakses oleh anak-anak itu akan jadi sangat buruk, contoh sangat buruk bagi mereka gitu. Makanya bahkan itu kan sebenarnya kalau kita analisa sesuai dengan laporan LP ini kan pasal 4 junto pasal 29 Undang-Undang Pornografi itu kan ancaman hukumannya maksimal 12 tahun dan dendanya paling banyak 6 miliar. Jadi ini bukan dugaan tindak pidana yang main-main. Ini sebenarnya mestinya dia segera untuk melapor ke polisi, karena kalau tidak ya tentu kan masyarakat jadi bertanya-tanya sebenarnya video ini asli atau enggak. Bahkan pakar telematika Abimanyu menyatakan itu bukan editan, itu memang identik dengan video dia. Tapi meski jadi tersangka, Ferry Irawan ingin balikan dengan Vena Melinda. Kasus KDRT yang menimpa politikus sekaligus selebriti Vena Melinda masih terus bergulir hingga sang suami Ferry Irawan dinyatakan sebagai tersangka. Melihat hal ini, Elma Theana sebagai teman dekat dari pasangan ini mengatakan kalau dirinya mengharapkan keputusan yang terbaik untuk Vena dan Ferry. Elma menjelaskan jika Vena dan Ferry memutuskan untuk bercerai, dirinya berharap agar mereka dapat bercerai secara baik-baik. Meski begitu, Elma mengatakan jika Ferry Irawan masih berharap agar hubungan rumah tangganya bersama dengan Vena bisa kembali utuh. Ferry bahkan merasakan kesedihan yang mendalam karena tidak ada orang yang mempercayai dirinya. Menurut Elma, Ferry mengaku bahwa yang terjadi sebenarnya tidak seperti berita yang beredar. Berikut wawancara dengan Elma Theana. Refleksi dulu aja deh, menenangkan diri. Takutnya nanti Venanya takut jadi lebih emosional.
emosional kan. Ya intinya aku kepengen mereka bisa berpisah dengan baik-baik. Tapi posisi dari Mas Ferry sendiri saat ini tinggal di rumah Mami Vena yang lama kan atau gimana? Udah nggak bisa kan, memang yang aku tahu dia udah nggak bisa masuk ke rumahnya, udah nggak, ya cuma hanya baju yang menempel di badannya aja. Ada sebagai sahabat Pernah kan katanya ada yang nyebelangin ya, ada merasa sedikit. Kalau aku merasa bersalah, aku mesti harus tahu dari awal dong, gitu kan. Aku tuh nggak melihat sosok pribadi Ferry yang temperamen dan emosional ya, gitu. Jadi makanya pas dibilang Ferry KDRT itu aku terkejut banget, kaget banget. Ferry sekasar itu sama perempuan gitu kan. Kalau waktu berteman sama aku, Ferry tuh caring banget gitu, yang seperti dilihat di video-video mereka lah gitu. Memang caring orangnya, dan dia berusaha untuk menyenangin hati orang terus gitu, dengan candaannya dia, dengan lucu-lucuannya dia gitu. Bahkan bisa dilihat kan video-video sebelumnya betapa Vena tuh bahagianya bersama Ferry gitu kan, dengan ngakak-ngakaknya apa. Itulah pribadi yang saya tahu soal Ferry gitu kan. Kalau misalnya juga saya lagi sedih, kalau saya lagi marah, itu dia paling gampang, aduh maafin ya Ma, aduh maafin ya Ma. Kabar selebriti selanjutnya datang dari penyanyi Judika, akan tampil di konser Westlife hingga buat konser tunggal. Penyanyi Judika berencana menggelar konser tunggal setelah 17 tahun berkarya di industri musik Indonesia. Rencananya konser tunggal itu akan digelar Judika di akhir tahun 2023 atau di awal tahun 2024 mendatang. Keinginan itu emang sudah diimpikan Judika sejak lama. Penyanyi yang kini berusia 44 tahun ini baru merencanakan konser tunggalnya saat ini lantaran sebelumnya jadwal manggungnya padat hingga pita suaranya bermasalah. Saat ini suami Duma Riris itu masih ingin mematangkan rencana konser tunggalnya. Selain Ahmad Dhani, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu berharap bisa mengajak Rhoma Irama dalam konser tunggalnya. Dan saat ini Judika sedang menyiapkan dirinya untuk tampil sebagai penyanyi pembuka konser Westlife, di mana konser tersebut akan digelar di ICBS di Tangerang Selatan pada 9 Februari 2023. Berikut wawancara dengan Judika. Indonesia Raya, kalau ini aku nyanyi, memang nyanyi beberapa lagu dan ada rencana juga kolaborasi, tapi masih kita bicarakan secara teknis. Dan ya artinya senang, bangga bisa jadi bagian dari konser besar, penyanyi besar yang hits juga di masa-masa aku berkarir dulu. Hampir semua lagu-lagu mereka lagu favorit. Ada pantangan gak sih Bang untuk jaga suaranya itu? Sebenarnya enggak ya, karena aku dari kecil nyanyi. Tantangannya sih lebih sebenarnya dari waktu untuk pita suara ini kan harus dimanusiakan juga gitu. Artinya dia harus istirahat. Kemarin tuh pola hidupnya tuh nggak pas lah. Artinya tidurnya cuma sejam, kadang nggak tidur, harus nyanyi lagi. Lagi sakit harus dipus gitu. Jadi kemarin memang keputusan yang tepat, aku ke Eropa. Kebetulan keluarga juga kan jarang bareng gitu. Jadi kemarin kita habisin Natalan sama tahun baruan tuh di Eropa. Jadi sekarang udah bisa sembuh, udah fit lagi, dan juga waktu sama keluarganya bisa kebayar. Keluarga sempat khawatir gak sih kalau misalkan Abang? Kabar selanjutnya datang dari selebgram Ayu Thalia divonis 6 bulan penjara. Selebgram Ayu Thalia dinyatakan bermasalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Nicholas Sean, anak Ahok. Ayu Thalia dijatuhi vonis penjara selama 6 bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 12 Januari 2023 kemarin. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ayu Thalia terbukti melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP. Hakim menjatuhkan vonis penjara selama 6 bulan untuk Ayu Thalia dengan masa percobaan 10 bulan. Vonis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 7 bulan penjara untuk Ayu Thalia. Hukuman penjara tersebut belum akan dijalani Ayu Thalia kecuali di kemudian hari selama 10 bulan percobaan itu Ayu Thalia melakukan tindak pidana yang lain. Berikut wawancara dengan Ayu Thalia. Hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih ya
khususnya kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Bapak Sutaji beserta dengan hakim anggota Majelis Hakim, perkara yang membuat Italia tidak ditahan melihat dan menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah kami lakukan pembelaan dengan sepenuh hati dan pembelaan semaksimal mungkin. Makanya saya bilang ke Italia, carilah pengacara yang benar. Kalau dipegang yang tidak benar, tentunya nanti akan salah juga penafsiran putusannya. Makanya kami membela berdasarkan fakta persidangan dan pasal-pasal aturan-aturan yang ada di dalam ketentuan undang-undang kita. Maka dari itu, jelas saya sudah sebutkan bahwasanya perbuatan Italia itu bukanlah suatu tindak pidana yang sangat memberatkan orang lain atau membahayakan orang lain. Kabar terakhir datang dari Indra Birowo, rasakan duka mendalam kehilangan ibunya. Aktor Indra Birowo berduka setelah ibunya meninggal dunia pada Kamis 12 Januari 2023 pagi kemarin. Indra Birowo kehilangan selamanya Farida Yusuf, ibunya, setelah 6 bulan lalu ditinggalkan warga di Suryo mendiang ayahnya. Ibu Indra Birowo diketahui mengembuskan napas terakhirnya setelah mengalami serangan jantung. Jenazah ibu dan ayah Indra Birowo dimakamkan di tempat terpisah. Jenazah ibu Indra Birowo dimakamkan di TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis sore kemarin. Sementara jenazah ayah Indra Birowo dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada akhir Juli 2022 lalu. Nantinya Indra Birowo akan memindahkan makam ibunya dan disatukan dengan makam ayahnya. Bagi Indra Birowo, kehilangan orang tua hanya dalam waktu 6 bulan adalah bagian ujian terberat hidupnya. Apalagi Indra Birowo begitu dekat dengan ayah dan juga ibunya. Berikut wawancara dengan Indra Birowo. Cuman karena dia pikun, jadi ditanya dari mana, anakmu mana, udah lama nggak ketemu, misalnya. Terus nonton TV, lihat lagi terus nanya lagi dari mana, jadi nggak ada obrolan intens yang cerita tentang apa atau saya berasa apa tuh gimana, enggak. Itu memang ngedrop-ngedropnya ketika papa nggak ada ya? Iya, papa nggak ada tuh memang waktu aja ada yang berubah sih saya lihat. Ada yang kehilangan. Iya, kerasa di jiwanya deh, kayaknya udah, maksudnya nggak secerah biasanya aja. Sebelum dulu kan walaupun suka bercanda atau suka marah-marah kan biasa ya, cuman kelihatan auranya, wajahnya tuh udah kayak dulu aja. Mama yang paling baik dan jarang banget marah. Kitanya juga orangnya jarang bikin macam-macam sih. Nggak, alhamdulillah sih nggak pernah nyusahin orang tua kayak bagaimana gitu. Kita jalan normal aja seperti biasa, mereka juga nggak yang terlalu berpikir gimana gitu, karena alhamdulillah sih kita ini juga macam-macam normal-normal. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.